Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Saudara-saudara, dalam mengawali kitab Safinatun Najah ini kita mencoba untuk belajar bersama-sama dari kitab yang dasar. Saya tidak mengatakan kitab ini kitab kecil karena kualitasnya besar sekali. Dan kitab Safinatun Najah ini digunakan oleh para santri di pondok pesantren Salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menyempurnakan ibadah, mulai dari bagaimana cara bersuci, memahami air, kemudian najis, kemudian memahami masalah-masalah sholat, sampai pada yang lain. Kitab Kasyifatus Syajah ini dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadhil Salim bin Samir Al-Hadrami ala madhabil Imam Syafi'i. Syekh Alim Fadhil Salim bin Samir Al-Hadrami, ya, madhabnya madhab Imam Syafi'i, dan disyarahi oleh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi, dan disyarahi oleh seorang ulama Jawa yang bernama Imam Nawawi Banten. Artinya kontribusi ulama besar Indonesia yang bernama Imam Nawawi adalah ulama yang mampu memberikan kontribusi kepada dunia tentang keilmuan atau khazanah ilmu syariat, ilmu fikih, yang di sini salah satu buktinya adalah melalui pensyarahan dalam kitab Safinatun Najah menjadi Kasyifatus Syajah. Kedua tokoh tersebut seperti mutiara, mampu menghiasi ilmu ibadah yang dilakukan oleh orang-orang baik yang ada di dunia sampai pada akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sekabehane puji lillahi iku kagungane Allah. Semua puji itu miliknya Allah. Bukan hanya untuk Allah, tapi miliknya Allah untuk Allah. Kalau miliknya Allah, Allah menguasai. Kalau untuk Allah berarti hanya khusus untuk Allah, yang lainnya tidak pantas. Maka ada seorang ulama mengatakan, kamu jangan menjadi orang ketika dipuji menjadi tinggi dan ketika dicela menjadi rendah. Sebaliknya, ketika dipuji jangan tinggi, ketika dicela jangan menjadi rendah. Karena apapun dari manusia, ya, itu tidak ada apa-apanya bagi Allah dan tidak berpengaruh sama sekali. Rabbil alamin akan mengerani alam kabeh. Jadi Allah itu menguasai alam. Alam itu termasuk sesuatu yang diciptakan Allah, berarti makhluk. Selain Allah namanya makhluk, dan Allah sendiri adalah khaliq. Bahkan sesuatu yang besar dan hebat pun itu adalah makhluk. Seperti arsy yang terkenal dengan perdebatan para ulama teologi, bahwa arsy dalam salah satu ayatnya ada istawa, bersemayam, alal arsy, di arsy. Tekstualitas Quran yaitu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah duduk di arsy, itu sebenarnya menurut mazhab al-Asy'ariyah wal Maturidiyah,
mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dua. Pertama adalah tafwidh, yang kedua adalah takwil. Apa tafwidh itu? Karena hati-hatinya orang ulama-ulama salaf yang ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka beliau memasrahkan, menyerahkan makna itu kepada Allah karena saking hati-hatinya. Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang tahu makna dari ayat mutasyabihat tadi tentang istawa, duduk di arsy atau bersemayam di arsy itu. Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang tahu maknanya. Jadi enggan berkomentar tentang ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang belum dipahami. Yang kedua adalah takwil, takwilat, artinya adalah menyesuaikan makna dengan keberadaan sifatnya Allah yang maha mulia. Bagaimana? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu kalau diartikan Allah duduk di arsy, berarti kedudukan Allah ini, Allah membutuhkan makhluk karena duduk. Karena duduk jelas ada tempat duduk yang namanya arsy. Kalau kemudian duduk, maka yang diduduki ini dibutuhkan untuk duduk. Maka artinya adalah tidak begitu diartikan oleh para ulama dulu dengan mensucikan zat sifatnya Allah. Tidak mungkin Allah itu duduk dan Allah itu membutuhkan arsy. Yang jelas Allah menguasai arsy. Inilah yang dimaksud dengan Allah menguasai alam. Allah menguasai bumi. Allah menguasai selain Allah. Artinya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat bahwa tidak mungkin Allah membutuhkan makhluk. Ini perdebatan teologi dan perdebatan ilmu kalam oleh para ulama-ulama. Tapi yang jelas kita akan mengikuti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wabilan kelan Allah nasta'inun nyuwun pitulung ingsun kita ala umurid dunya ing atase perkara donya. Pertama, alhamdulillah, kita harus merasakan nikmat Allah. Yang kedua adalah bahwa Tuhan kita adalah penguasa jagat seisinya. Penghambaan kita kepada Allah itu meyakini bahwa Allah itu menguasai jagat raya ini. Yang ketiga adalah kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Ini juga menjadi sebuah hal yang ditanyakan oleh kaum sebelah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kan berarti harus meminta tolong kepada Allah. Dan orang-orang yang bertawasul berarti dia musyrik atau syirik karena dia tidak meminta kepada Allah. Kita jelaskan bahwa tawasul itu adalah meminta kepada Allah dengan barokah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang ditawasuli, baik itu nabi, para wali, atau orang-orang soleh. Coba mari kita lihat bahwa tawasul itu sebenarnya tidak meminta kepada orangnya. Kita lihat di awal tawasul, ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi dulu. Ya Rabbi berarti Tuhan, bil Mustafa kelawan Nabi Muhammad, artinya kita mintanya Tuhan. Ya Allah, saya minta kepada Engkau, minta kepadamu lewat jahnya Nabi, lewat kemuliaan para Nabi, lewat berkah yang Engkau berikan kepada para wali. Saya minta kepada Engkau. Artinya mintanya kepada Allah. Jangan dianggap ini tawasul itu meminta kepada manusia selain Allah. Salah. Kalau ada orang mengatakan begitu berarti dia kesalahan definisi sudah dilakukan. Dan dia tidak melihat definisi tawasul itu secara hakiki. Maka kita boleh meminta kepada Allah lewat manusia. Ini kita contohkan ketika ada orang yang tenggelam. Kemudian dia mau tenggelam, kemudian di situ ada orang, ada saudara-saudara, masa tidak minta tolong saudara-saudara. Kalau dia minta kepada Allah, ya Allah, tapi ditolong manusia tidak mau. Katanya musyrik. Tidak.
pertolongan manusia itu hakikinya adalah pertolongan Allah. Dan kita minta kepada Allah untuk ditolong walaupun melalui manusia, namanya adalah tawasul. Oleh karena itu, dalam pengajian ini kita akhiri, kita perlu ya merasa syukur dengan nikmatnya Allah. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa Allah itu adalah penguasa makhluk, penguasa alam. Yang ketiga adalah kita harus meminta tolong kepada Allah secara hakiki. Kalau itu ada yang menolong kita, seperti kita minta, seperti kita ke dokter, itu berarti adalah wasilah. Semoga Allah memberikan kita manfaat, barakah fid dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.